Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di Rehat Renungan Harian Toraya, Rabu 3 Mei 2023. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini dari Yehezkiel 34 ayat 11 sampai dengan 19. Mengawalinya, mari kita minta pimpinan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur boleh ditolong Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Kami mau membaca firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat agar kami mengerti dan semakin mengenal akan Engkau dan akan kasih setia-Mu. Dan di dalam pertolongan Roh Kudus kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berikan hati yang haus dan lapar akan firman-Mu. Tolong kami saat ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai dengan 19. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai dengan 19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Demikian firman Tuhan. Tema rehat hari ini adalah Dia yang akan menjadi gembala dombanya. Ia kalena laung kambi tu dombana. Dia yang akan menjadi gembala dombanya. Ada ungkapan bijak mengatakan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sadar bahwa ia adalah seorang pelayan dan bukan penguasa. Tugas seorang pemimpin adalah untuk mengayomi, melindungi, dan peka terhadap kehidupan orang yang dipimpinnya. Kalau dia seorang pemimpin umat, maka dia harus tampil sebagai gembala, memelihara, merawat, bahkan ada saatnya di mana gembala harus berkorban karena dombanya. Ketika Yehezkiel dipanggil Tuhan, kondisi umat Allah sedang di pembuangan dan mengalami krisis iman. Mereka tidak hanya melanggar perintah Tuhan, tapi mereka justru telah meninggalkan Tuhan dan mengabaikan perjanjiannya. Kondisi itu justru semakin diperburuk dengan perilaku para pemimpin mereka yang tidak peduli dengan umat yang digembalakannya. Mereka sibuk dengan urusan dan kepentingan mereka sendiri. Mereka dengan penuh keserakahan memeras bangsanya sendiri, sehingga umat yang lemah dan menderita semakin lemah dan tak berdaya. Tuhan menyesal melihat perilaku para gembala yang dipilihnya sendiri untuk menggembalakan umatnya. Maksud Tuhan memilih mereka
adalah untuk merawat dan memelihara, bahkan membela umat yang sedang tertindas. Tetapi justru merekalah yang memeras dan menindas. Dapat dibayangkan bagaimana umat Israel menanggung penderitaan sementara mereka berada di pembuangan. Untuk itulah, melalui nubuat yang disampaikan Nabi Yehezkiel, umat diberi penghiburan dan bahkan pengharapan untuk sesegera mendapat pembebasan. Bahwa Tuhan akan segera mengambil alih peran gembala untuk menggembalakan sendiri umatnya. Dan para pemimpin yang telah berbuat jahat kepada umatnya akan mendapat hukuman. Mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini. Di mana posisi kita? Apakah kita pada posisi seperti umat yang sedang dalam pembuangan, yang sedang terabaikan, yang sedang menjadi korban, yang sedang lelah, letih, lesu, dan kita tidak tahu harus bagaimana? Mau datang kepada Tuhan atau lari pada Tuhan? Mau percaya kepada Tuhan atau menolak Tuhan? Apakah kita seperti itu? Atau kita seperti pemimpin umat yang hanya mencari kepentingan diri kita sendiri, mengambil kesempatan di tengah-tengah kesulitan orang lain, yang seharusnya kita dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi pelayan bagi orang-orang di sekitar kita? Atau kita seperti memancarkan kasih Tuhan sebagaimana Tuhan menginginkan kita, menyadari peran kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan dimanapun kita berada. Apakah kita sebagai jemaat, apakah kita sebagai majelis, apakah kita sebagai pelayan, namun kita tahu pasti bahwa kita adalah umat yang dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat dan memancarkan kasih-Nya. Sebagai pemimpin, menggambarkan pemimpin yang sejati, yaitu Allah, supaya melalui hidup kita dapat memancarkan apa arti menanggung, apa arti menjadi berkat, apa arti kita bisa memuliakan Tuhan. Mari kita renungkan di mana posisi kita. Dan marilah kita menyadari untuk kita bertobat, untuk kita berserah, untuk kita kembali kepada apa yang Tuhan mau, supaya kita kembali menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang sungguh, dan memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi pemimpin yang bisa mengayomi orang-orang lain di tengah-tengah keluarga, di gereja, dan dimanapun kita berada, supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Melalui bagian firman Tuhan ini, kami disegarkan kembali, diingatkan kembali, supaya kami kembali kepada kasih-Mu yang semula, menyadari panggilan kehidupan kami. Tuhan memanggil kami sebagai pemimpin-pemimpin rohani yang menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitar kami. Ada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, biarlah kehadiran kami memberikan penghiburan bagi mereka. Ada jemaat-jemaat yang semakin bertumbuh, dan biarlah kehadiran kami boleh menolong mereka untuk semakin bertumbuh dan meneguhkan apa yang sedang kami kerjakan untuk menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang percaya, dan menjadi berkat dan teladan bahkan bagi orang-orang yang belum percaya. Tuhan, berkatilah kehadiran kami gereja supaya terus memancarkan dan memuliakan Tuhan. Berkati setiap visi yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjadi jemaat yang visioner, misioner, dan biarlah kami terus menjadi pembawa kabar baik dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu, Pak Pendeta dan keluarga, dan setiap majelis dan keluarga dilindungi Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan panggil secara khusus. Biarlah kehadiran mereka dilindungi dari yang jahat dan dimampukan dalam pertolongan Roh Kudus untuk terus melakukan tugas dan panggilan mereka. Dan bagi kami jemaat-Mu, biarlah kami semakin bertumbuh
di dalam pengenalan akan Tuhan, dan kehadiran kami juga dipanggil untuk menjadi pemimpin di rumah tangga dan dimanapun kami berada. Dan biarlah semuanya itu boleh memuliakan Engkau dan menjadi kesaksian yang hidup yang menyenangkan Tuhan bagi orang percaya, bahkan bagi orang yang belum percaya. Tuhan, terima kasih. Berkati Banten, berkati bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.